Untuk Akil, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Akil sudah siap. Untuk Akil, silakan Syekh Salim Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. شكرا ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. Silakan Kak Nabila. Akil, pada ayat terakhir yang dibaca ada kata syai'. Jelaskan masing-masing makhrajnya. Huruf shin. Makhrajnya lidah paling tengah. Cara bacanya disentuhkan ke langit-langit mulut, lurus dan searah. Huruf ya. Makhrajnya lidah paling tengah. Cara bacanya disentuhkan ke langit mulut, lurus dan searah. Huruf hamzah. Tenggorokan bagian bawah. Baik. Jelaskan hukum nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan 3 huruf tersebut. Huruf shin. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf shin, maka hukum bacaan tersebut adalah ikhfa haqiqi yang dibaca dengan disamarkan. Huruf ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bi gunnah yang dibaca dengan dengung. Huruf hamzah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, maka hukum bacaan tersebut adalah izhar halqi yang dibaca dengan jelas. Jelaskan hukum mim sukun jika bertemu dengan 3 huruf tersebut. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf jim, apabila hukum mim sukun bertemu dengan huruf shin, ya atau hamzah, maka hukum bacaan tersebut adalah izhar syafawi yang dibaca dengan jelas. Baik. Sebut dan jelaskan 5 hukum nun sukun atau tanwin dari ayat yang terakhir dibaca.
Yang pertama, min dunil mu'minin. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka hukum bacaan tersebut adalah ikhfa haqiqi yang dibaca dengan disamarkan. Yang kedua, wa man yaf'al. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bi gunnah yang dibaca dengan dengung. Ketiga, fi syai'in illa. Apabila kasratain bertemu dengan huruf hamzah, maka hukum bacaan tersebut adalah idhar halqi yang dibaca dengan jelas. Yang keempat, an-tattaqu. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaan tersebut adalah ikhfa haqiqi yang dibaca dengan disamarkan. Yang kelima, minhum tuqah. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka hukum bacaan tersebut adalah izhar halqi yang dibaca dengan jelas. Baik, sebut dan jelaskan hukum mim sukun dari ayat yang terakhir dibaca. Yang pertama, minhum tuqah. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaan tersebut adalah izhar syafawi yang dibaca dengan jelas. Baik, cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Akil Bangkalis. Masya Allah, tos dong. Alhamdulillah, tepuk tangan dong lagi untuk Akil Bangkalis ini luar biasa. Tegas, lugas, jelas juga, Masya Allah. Lega? Alhamdulillah, lakukan yang terbaiknya sudah dilakukan dan kita dengarkan komentarnya. Silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Akil hari ini, jadi Masya Allah hari ini kembali dengan dirinya Akil, semangat dan percaya diri, bacaannya juga bagus, iramahnya juga bagus. Ada beberapa catatan dari Kak Nabila, ini perlu diperhatikan oleh Akil karena ini sudah mau masuk ke 3 besar, jadi huruf-huruf tebal perlu ditingkatkan. Ya, kemarin kita sempat Kak Nabila jelaskan bahwa tebal itu ada level-levelnya atau disebutkan dengan maratibut tafkhim ya. Jadi ketika membaca tadi tuqah harusnya nggak sama selevel sama tattaqu. Harusnya dia lebih tinggi, levelnya lebih tinggi. Juga misalnya ketika membaca harful ghain bi ghairi ya harusnya ditebalkan lagi harful ghain. Ketika membaca tukhriju ya harful kha di sini kan kha sukun, harusnya dia levelnya lebih tinggi daripada la yattakhidhi. Jadi kha kasrah itu atau huruf-huruf tebal yang berharakat kasrah itu dia tebal tapi tebalnya paling rendah. Ya, jadi kita nggak bisa menyamakan yang paling tinggi sama yang paling rendah, tidak bisa. Jadi kita tetap kasih haknya. Nah, ini yang Kak Nabila perhatikan hari ini bahwa di huruf-huruf yang di mana huruf tebal harusnya di level yang tinggi, Akil kasih dia level yang rendah. Untuk penjelasan tajwid, karena hari ini adalah tantangan tajwid, pertama adalah mulai dari penjelasan tentang makharijul huruf. Semua penjelasannya sangat baik dan sangat teliti. Juga ketika menjelaskan hukum nun sukun apabila bertemu dengan 3 huruf tadi, huruf hukumnya berbeda-beda. Jadi Masya Allah penjelasannya sangat detail. Dan yang terakhir adalah memberi contoh Kak Irfan. Nah ini yang Kak Nabila suka ketika Akil memberi contoh, dia yang pertama, yang kedua. Jadi kita juga sebagai Jelas, ya? kita sebagai penonton juga nggak bingung dia hukum yang mana. Jadi tapi hari ini Masya Allah Akil mumtaz. Mumtaz, Alhamdulillah dari Kak Nabila. Terima kasih Kak Nabila. Syausan Jaber, silakan. Bismillahi masya Allah, tabarakallah. Bacaan yang indah, bagus, jelas, jawaban semuanya bagus, jelas. Cuman catatan yang kita catat di sini cuma melengkapi aja. Akil luar biasa. Ana sedikit ada tambahan satu hal, masalah tasydid. Usahakan lebih jelas tasydidnya. Kelihatan Quran di wa tudhillu lam tasydid illa an tekan tasydidnya. Biar lebih jelas saja. Selain itu Masya Allah Akil luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih saya Husain Jaber. Detail sekali, karena kami buat masyarakat awam ini sudah sempurna, tapi ternyata ada beberapa catatan supaya lebih sempurna lagi ya. Abi Amir, silakan Abi. Akil, kamu sudah masuk pada babak di mana kamu akan menampilkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Akil,
Ingat, yang memilih kamu sampai di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu bawa adalah Al-Qur'an. Yang kamu syiarkan adalah Al-Qur'an. Nah, tambah hafalanmu, kuatkan hafalan kamu. Hari ini kamu tampil luar biasa, hebat, Masya Allah. Semoga berkah. Terima kasih Abi Amir Faisal Fa. Terima kasih Dewan Juri.